Berdoa. Mari kita lihat sejenak mengenai apa sebenarnya berdoa ini. Ada satu buku berdoa judulnya yang diterbitkan atas nama Watchmeni oleh Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia. Dalam buku ini, bukunya cukup tipis ya. Kita lihat dulu. Ada 3 hal yang dia jelaskan, yaitu yang pertama tentang berdoa adalah hak utama orang Kristen. Kedua, syarat-syarat untuk memperoleh pengabulan doa. Yang ketiga, cara mempraktekkan doa. Mari kita lihat satu persatu. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Berdoa adalah hak utama orang Kristen. Jadi orang Kristen itu memiliki hak utama yang namanya berdoa. Apakah hak utama yang Allah karuniakan kepada kaum beriman, orang Kristen ini? Berdoa kepada Allah, dan Allah mau mendengarkan doa kita. Sungguh sangat istimewa dan membanggakan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, dan Allah pasti mendengarkan doa kita. Oleh karena itu, begitu seseorang percaya kepada Tuhan, bertobat, pertama kali ia harus belajar berdoa, tidak boleh ditunda, dan beroleh pengabulannya. Tapi apa syarat-syarat untuk memperoleh pengabulan doa? Ada 5 hal yang dibahas oleh saudara kita seiman, Watchmeni. Pertama, harus meminta. Kedua, jangan salah berdoa. Ketiga, harus menanggulangi dosa. Keempat, harus percaya. Kelima, harus terus berdoa. Harus meminta. Meminta berarti menghendaki dengan tekun dan sungguh-sungguh. Jadi makna pengertian dari meminta ini adalah menghendaki. Jadi dalam satu doa ini ada satu kehendak yang ditujukan kepada Allah yang ingin dikabulkan. Tetapi di sini perlu tekun dan sungguh-sungguh. Ini. Kemudian yang kedua, jangan salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa berarti meminta sesuatu di luar kapasitas Anda, di luar kebutuhan Anda, atau di luar kekurangan Anda yang sesungguhnya. Saya harap para pendengar pemirsa dapat memahami ini ya. Seringkali kita berdoa melebihi apa yang dapat kita terima, melebihi atau di luar kebutuhan seharusnya kita. Kebutuhan dengan keinginan berbeda. Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi, tapi kalau keinginan masih bisa ditunda. Yang ketiga, kita perlu menanggulangi dosa kita ini. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Di sini ada kata niat jahat. Niat jahat ini berarti ada satu dosa yang oleh hati Anda tidak rela Anda tinggalkan. Nah ini, jangan sampai ada niat jahat di dalam berdoa. Kita harus sampai tidak mempunyai, inilah namanya menanggulangi. Semua dosa harus kita akui sebagai dosa dan harus kita letakkan di bawah darah Tuhan. Jadi ketika kita melihat ada niat jahat kita harus mengakui di hadapan Allah, minta pengampunan dan meminta darah Tuhan membersihkannya.
Amsal 28 ayat 13, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Berikutnya harus percaya. Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya. Percaya berarti Anda mempunyai sesuatu perasaan yang merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa Anda. Bukan Allah akan mengabulkan doa Anda. Jadi berbeda ya. Percaya kita itu percaya Allah telah mengabulkan. Bukan akan. Jadi harus sampai berdoa terus, harus sampai timbul bahwa Allah itu di dalam batin kita telah mengabulkan, ada perasaan telah mengabulkan. Jadi iman ini bukan sekedar sugesti ya, melainkan karena kita telah memperoleh firman Allah, sehingga percaya dengan pasti bahwa Allah itu dapat, Allah itu mau, ya, dan Allah telah. Jadi percaya dengan pasti Allah itu dapat melakukan keinginan kita, Allah itu mau melakukan ke permintaan kita, dan Allah telah mengerjakan apa yang kita kehendaki dan kita minta. Jadi ada dua langkah. Yang pertama itu berdoa terus menerus sampai beroleh firman Allah, seperti jawaban di dalam hati. Ada satu firman Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian langkah kedua itu setelah kita mendapatkan firman itu jangan meminta lagi, tetapi menunggu penggenapan firman itu. Jadi doanya yang pertama itu meminta, memohon, yang kedua ini memuji. Karena kita telah percaya dengan pasti bahwa Allah itu dapat melakukan permintaan kita, Allah mau mengabulkan, dan Allah telah mengabulkan. Inilah rahasia doa, rahasia berdoa menurut saudara kita Watchmeni. Kemudian harus terus berdoa. Lukas 18 ayat 1, harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Berdoa harus dilakukan secara terus-menerus sampai Allah tidak mengabulkan. Jadi sampai Allah mengabulkan. Terus-menerus sampai Allah mengabulkan. Kemudian yang ketiga, Watchmeni bersekutu tentang cara mempraktikkan doa. Dia menyarankan ada satu buku catatan doa yang mencatat kapan mulai pertama kali berdoa itu, meminta sesuatu itu. Kemudian ditulis apa yang didoakan, yang diminta, uraiannya. Kemudian kalau dikabulkan ditulis lagi tanggal pengabulannya. Bisa juga mencatat proses-prosesnya. Mungkin tidak begitu berdoa langsung dikabulkan, tetapi membutuhkan waktu sehingga prosesnya, perkembangannya itu dicatat. Nah, bagaimana bila tidak ada pengabulan doa? Mungkin ada satu penyakit pada diri kita. Ini perlu diketahui. Ada satu penyakit yang harus kita bereskan. Mungkin dosa, ya, maksudnya penyakit ini adalah hubungan yang tidak beres dengan Allah. Atau juga doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini akan kita ketahui dengan sendirinya di dalam batinnya. Kemudian kapan waktu doa itu? Itu bisa setiap hari, ya. Kemudian bisa juga sekali sepekan mengenai doa-doa tertentu. Nah, yang perlu doa setiap hari itu misalnya disebut di Matius 6 itu tentang doa umat kerajaan, ya. Mungkin bisa dibaca. 1 Timotius 2 itu juga tentang cakupan doa. Setiap hari bisa juga minta terang ilahi, hayat Tuhan, kasih karunia dan talenta untuk gereja. Ini bisa setiap hari. Jadi apa yang kita bicarakan di atas tadi, begitu seseorang percaya Tuhan, dia harus sadar memiliki hak berdoa. Jika orang itu melakukan,
dan dapat dikabulkan, ia dapat mengenal Allah lebih dalam. Berdoa terus sampai dikabulkan, berdoa terus sampai dikabulkan, dapat mengenal Allah lebih dalam. Dan dapat memiliki masa depan rohani yang kaya limpah. Wah, sungguh luar biasa. Nah, kemudian yang kedua dalam berdoa, ingat meminta. Jangan salah berdoa. Harus menanggulangi dosa yang ada dalam diri kita. Kemudian setelah mendapat jawaban harus percaya. Harus terus berdoa bila belum mendapatkan firman pengabulan. Bagaimana melakukan doa? Yaitu dengan memiliki catatan doa akan doa-doa yang kita panjatkan. Kan mungkin tidak hanya satu kali. Kemudian juga ada doa yang setiap hari yang perlu kita panjatkan, ada juga yang seminggu sekali. Demikian tentang berdoa, semoga kita diberkati dengan buku Watchmeni ini. Puji Tuhan, amin. Berkat Tuhan untuk kita semua.